Tangisan pohon kurma di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah sudah menggunakan mimbar setiap berkhutbah, dan sebelumnya beliau hanya berdiri di atas gundukan tanah yang di sampingnya ada pohon kurma untuk bersandar. Dengan mimbar barunya ini, batang pohon kurma yang biasanya beliau gunakan itu tak lagi dipergunakan. Semakin lama setelah tidak lagi dipergunakan Rasulullah untuk berkhutbah, batang pohon kurma tersebut ternyata memendam rasa rindu kepada beliau. Kerinduan itu semakin menebal dari waktu ke waktu, hingga kemudian berubah menjadi kesedihan, dan pada suatu ketika dari batang pohon itu keluar suara seperti halnya suara orang menangis, dan tangisannya itu seperti tangisan atau rengekan anak kecil. Sebagian riwayat ada yang mengatakan, seperti suara unta yang sedang hamil 10 bulan. Segenap sahabat yang hadir pun mendengarnya. Suara tangisan itu semakin keras sehingga terdengar oleh semua orang dalam majelis itu dan yang mendengar pun merasa kasihan dan iba. Maka, turunlah Rasulullah dari mimbar lalu mendekatinya dan memeluknya. Seketika itu juga batang pohon kurma itu terdiam. Lalu Rasulullah bersabda, seandainya aku tidak memeluknya, sungguh ia akan merindukanku sampai hari kiamat. Kemudian beliau memerintahkan kepada sahabatnya untuk menguburkan batang pohon kurma itu di bawah mimbar. Terkait dengan kisah pohon kurma tersebut, Hasan al-Basri berkata, sungguh menakjubkan, sebatang pohon kurma merindukan Rasulullah. Sementara kalian tidak merindukannya. Pohon kurma mengajarkan cinta kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal dia hanya sebuah pohon. Apalagi kita sebagai manusia yang mempunyai akal, tentu kita merasa malu jika kalah dengan pohon kurma.